Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemulihan perekonomian dan tantangannya di Indonesia era reformasi sebagai perwakilan dari kelompok kami. Kelompok kelompok 9 ini beranggotakan Muhammad Rakan Alif, Nisri Naskah Putri Aulia, saya sendiri, dan Abdul Wahid Mukarram Amrullah. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana presiden-presiden yang menjabat setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 menghadapi tantangan-tantangan untuk memulihkan perekonomian Indonesia, yang dimulai dari Presiden B.J. Habibie, kemudian Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri, dan dilanjutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden yang saat ini menjabat, Presiden Joko Widodo. Yang pertama, Presiden B.J. Habibie menghadapi tantangan berupa krisis ekonomi moneter yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan dampak yang begitu besar. Yang utamanya adalah nilai rupiah yang melonjak naik dan kehilangan kepercayaan oleh masyarakat akibat pemerintahan Presiden Soeharto yang sebelumnya. Dan bisa dikatakan ini adalah jatuhnya ekonomi Indonesia dan banyak negara di dunia. Di masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie melakukan beberapa kebijakan untuk segera memulihkan perekonomian di Indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil adalah tentang pelarangan praktik monopoli, serta pemberian status independen kepada Bank Indonesia, yang mana sangat berdampak besar terhadap situasi perbankan Indonesia di saat itu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan memberikan dampak yang positif, di mana nilai rupiah menguat drastis dari angka 16.650 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi 7.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian di masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Presiden Gus Dur, menghadapi tantangan berupa proses pemulihan dari krisis ekonomi yang dimulai oleh Presiden B.J. Habibie, yang dilanjutkan oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kebutuhan kebijakan jangka menengah dan panjang dibutuhkan untuk menstabilkan kondisi ekonomi makro di Indonesia, serta masih kentalnya konflik yang terjadi di pemerintahan. Untuk menghadapinya, Presiden Gus Dur memberlakukan kebijakan yang cukup berdampak baik, yaitu ketika diterapkannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, yang mana pemerintahnya membagi rata dana antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak retribusi daerah, namun belum banyak berdampak dan cenderung pertumbuhan ekonomi melaju lambat. Selanjutnya, pada periode Megawati Soekarno Putri, ada beberapa tantangan yang dihadapi Presiden Megawati ini dalam menjalankan fungsi ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah menjaga stabilitas ekonomi makro, restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan, serta meningkatkan investasi dan ekspor. Beberapa kebijakan yang diterapkan Presiden Megawati dalam masa kepemimpinannya adalah: yang pertama, mengurangi defisit anggaran secara bertahap untuk mencapai posisi ekonomi yang seimbang. Yang kedua, memperketat pengawasan kegiatan pencucian uang. Yang ketiga, memperbaiki kebijakan investasi dan perdagangan melalui layanan satu atap dan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi atau Timnas PEPI untuk mengatasi persoalan intersektoral.
Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi pelayanan publik. Selanjutnya, periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sebagai Presiden pertama Indonesia yang terpilih melalui proses demokrasi, maka tinggi harapan yang diberikan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi yang masih sangat timpang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan yang beliau tetapkan adalah desentralisasi fiskal yang semakin diperluas hingga ke seluruh daerah, serta pemerataan PPh dan PPN di daerah diharapkan akan meningkatkan iklim investasi di daerah-daerah. Perhatian khusus terhadap beberapa sektor seperti UMKM, koperasi, dan bank syariah juga menjadi salah satu kebijakan dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian penting yang menjadi fokus beliau, namun tidak berjalan dengan lancar yang membuat perekonomian bertumbuh lambat. Dan yang terakhir adalah periode Presiden Joko Widodo yang menjabat dari tahun 2014 hingga sekarang, mengalami ancaman resesi global yang mengintai serta perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang semakin memanas memberikan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Peningkatan tarif barang impor dari kedua negara memberikan dampak perlambatan perekonomian yang global. Kebijakan yang diberlakukan oleh Joko Widodo berfokus terhadap permintaan dalam negeri menjadi kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari pengaruh perekonomian eksternal, utamanya efek perang dagang. Peningkatan kemudahan bisnis juga menjadi kebijakan yang baik, apalagi di era digitalisasi ini. Meningkatkan daya saing industri manufaktur lokal juga sangat penting. Diharapkan manufaktur Indonesia mampu memenuhi berbagai kebutuhan terhadap permintaan di masyarakat, sehingga meminimalisir impor dari luar negeri dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kurang dari penjelasan saya. Jika ingin bertanya, silahkan bertanya di grup. Insya Allah akan kami jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.